warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aulia Hutauruk dari jurusan Fisika semester 6 ingin menjelaskan materi yang rangkuman yang ke-14 mengenai ekonomi fisika, ekonomi syariah, dan analisis transaksi. Yang saya hormati Bapak Pandapotan selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi fisika. Jadi, ekonomi fisika adalah bidang penelitian lintas disiplin dengan menerapkan teori dan metode yang awalnya dikembangkan oleh fisikawan untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi. Nah, jadi biasanya yang berkaitan dengan ketidakpastian atau proses stokastik ini dan dinamika non-linear, itulah yang termasuk dengan ekonomi fisika. Jadi sejarah ekonomi fisika, minat fisikawan dalam ilmu sosial bukanlah hal baru, karena contohnya seperti pencetus preferensi berbasis ukuitas. Salah satu pendiri teori ekonomi Universitas Yale awalnya dididik oleh fisikawan Yale terkenal yang memenangkan hadiah Nobel Ekonomi pertama pada tahun 1969 atas pengembangan dan penerapan model dinamis untuk analisis proses ekonomi. Belajar fisika dengan Paul Ehrenfest di Universitas Leiden, ekonomi fisika dimulai pada pertengahan tahun 1990-an oleh beberapa fisikawan yang bekerja di bidang mekanika statistika. Nah, mereka merasa kurang puas dengan penjelasan dan pendekatan ekonomi tradisional yang biasanya memprioritaskan pendekatan yang disederhanakan demi solusi model teoritis atas kecepatan dengan data empiris. Nah, mereka menerapkan alat dan metode dari ilmu fisika untuk menerapkan ke ekonominya. Sehingga pertama untuk mencoba mencocokkan data keuangan, kemudian menjelaskan fenomena ekonomi secara lebih umum. Salah satu kekuatan pendorong di balik ekonomi fisika yang muncul saat ini adalah ketersediaan sejumlah besar data keuangan secara tiba-tiba mulai tahun 1980-an. Nah, jadi fisika statistika di Kolkata, India pada tahun 1995 dan pertama manual dalam publikasi di Vaisika pada tahun 1996. Nah, pertemuan perdana ekonomi fisika diselenggarakan tahun 1998 di Budapest, Bulgaria oleh Janusz Kartes dan Imre Kundor. Di Indonesia, ekonomi fisika dirintis oleh Yohanes Surya dan Hoki Sungkir yang memimpin Komite Sains untuk International Economic Conference. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah apa yang terjadi di ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berada di kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Contoh ekonomi syariah dalam perbankan dan asuransi syariah. Dalam praktiknya, perbankan syariah tidak memberikan bunga pada produk, melainkan nisbah atau lebih dekat dikenal dengan sistem bagi hasil, bubble ekonomi, dan terhindar dari pembiayaan yang spekulatif, sehingga dapat memperluas financial inclusion melalui pembayaran kepada UMKM berdasarkan landasan kebersamaan, tidak untuk kepentingan para pemilik modal. Nah, jadi manfaat penerapan ekonomi syariah untuk menghindari risiko-risiko yang terkait dengan praktik riba. Ekonomi syariah melarang praktik riba dalam setiap transaksi ekonomi. Nah, hal ini diharapkan dapat menghindari risiko-risiko yang terkait dengan praktik riba, seperti tingkat inflasi yang tinggi dan krisis keuangan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai rangkuman bab 14. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.